Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai topik perkuliahan kali ini. Kita bahas mengenai kewajiban jangka panjang. Lalu kita bahas tentang kewajiban jangka panjang atau long term debt. Mengenai kewajiban, sama definisinya, yaitu nanti ada arus keluar di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang. Perbedaan dengan kewajiban lancar hanya jangka waktunya saja. Kalau kewajiban jangka panjang, pelunasannya lebih dari 1 tahun. Liabilitas tidak lancar atau jangka panjang ini terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber yang timbul dari kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam waktu 1 tahun. Artinya apa? Lebih dari 1 tahun atau lebih dari siklus operasi perusahaan. Hutang jangka panjang memiliki berbagai persyaratan atau batasan. Ada berbagai jenis utang jangka panjang, antara lain bond payable atau utang obligasi, long term notes payable atau utang wesel jangka panjang, mortgage payable atau hutang hipotek, pension liabilities atau hutang pensiun, lease liabilities atau utang leasing. Dalam kesempatan kali ini, saya membahas topik yang pertama dulu, yaitu bond payable atau utang obligasi. Utang obligasi. Nah, utang obligasi di sini, obligasi itu surat berharga. Kalau saya contohkan ada satu sertifikat obligasi, ya, saya contohkan di sini. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan yang biasanya perseroan terbatas, yang memang membutuhkan dana. Dengan menerbitkan sertifikat obligasi, dia membutuhkan dana dari pihak lain, ya, dengan kategori utang. Artinya dia ingin utang ke pihak lain tapi diterbitkan sertifikat. Ini biasanya diterbitkan oleh perseroan-perseroan terbatas terbuka. Dia menerbitkan sertifikat ini, dijual bebas ke publik, ke masyarakat. Siapapun yang membeli sertifikat, artinya dia mempunyai investasi berupa obligasi di perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Jika perusahaan menerbitkan sertifikat obligasi, tandanya adalah perusahaan tersebut utang kepada pembeli sertifikat obligasi. Nah, kalau kita bicara sertifikat obligasi, ini kita bicara dari sisi perusahaan yang menerbitkan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi adalah perusahaan go public yang membutuhkan utang pihak lain, pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat luas. Siapapun yang membeli berarti dia memiliki surat berharga atas nama obligasi atau piutang dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Pada kesempatan kali ini saya membahas dari pihak perusahaan yang menerbitkan sertifikat obligasi. Perusahaan yang menerbitkan sertifikat obligasi berarti perusahaan tersebut utang kepada pihak yang membeli sertifikat tersebut. Saya contohkan di sini ada semacam sertifikatnya, di mana sertifikat harus jelas. Yang pertama, siapa yang menerbitkan sertifikat tersebut atau nama perusahaannya, atau biasa disebut dengan issuer of bonds, penerbit obligasi. Yang kedua, yaitu ada nilai nominal obligasi tersebut berapa. Yang berikutnya ada tanggal jatuh tempo. Ya, jatuh temponya kapan? Kalau di sini tertera 1 Mei 2008 sebesar $5.000. Otomatis penjualan obligasi ini sebelum 2008, tergantung dari jangka waktunya. Kemudian ada tingkat suku bunga obligasi. Ya, tingkat suku bunga obligasi. Nah, di sini ada face or par value, nilai nominal. Jadi nilai nominal bisa dilihat di sini atau dari nilai yang tertera secara huruf maupun angka. Ini bentuk-bentuk sertifikat obligasi.
Kemudian di sini saya jelaskan ada macam-macam jenis obligasi, mulai dari sisi penerbit, bisa juga dari disebut dengan corporate obligasi, itu perusahaan yang menerbitkan obligasi, government obligasi, pemerintah menerbitkan obligasi, dan municipal obligasi, atau pemerintah daerah yang punya proyek tertentu, itu yang butuh dana dengan menerbitkan obligasi, tandanya pemerintah daerah tersebut mempunyai utang kepada pemegang sertifikat municipal obligasi tersebut. Dari sisi pembayaran obligasi ada zero kupon di sini bunga obligasi, fixed kupon, floating kupon, dan sebagainya. Ini sudah saya jelaskan, yang saya lewati. Saya akan membahas mengenai akun utang obligasi tersebut. Kalau kita bicara tentang suatu akun dalam perusahaan, kita harus mengetahui kapan itu diakui atau pengakuannya kapan. Yang berikutnya penilaiannya dan pelaporannya bagaimana, dan yang ketiga pelepasan. Sekarang kita dibahas yaitu pengakuan. Pengakuan obligasi di sini. Obligasi kita akui saat sertifikat ini kita terbitkan dan kita jual. Kita jual kapan? Misal hari ini tanggal 11 April 2020. Ini kita jual. Sertifikat kita terbitkan, kemudian kita jual. Pencatatan utang obligasi kita catat saat kita jual sertifikat obligasi tersebut. Sejumlah berapa penilaiannya? Kalau kita bicara penilaian, kita bahas penilaian dan pelaporan. Penilaian, kalau kita bicara penilaian utang obligasi, sebelum itu kita harus tahu siapa yang menerbitkan obligasi. Ada syarat-syarat tertentu bagi perusahaan yang mau menerbitkan obligasi. Perusahaan yang menerbitkan obligasi kita sebut dengan emiten. Emiten di sini punya suatu kewajiban. Yang pertama, saat menerbitkan obligasi, dia menetapkan penjamin emisi. Emisi adalah surat berharga obligasi tersebut. Proses sampai utang obligasi tersebut bisa terjual. Siapa yang menjamin? Yang kedua, mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi. Menjalani proses audit, jadi perusahaannya harus diaudit. Menerbitkan prospektus. Prospektus adalah laporan mengenai prediksi masa yang akan datang. Jadi bahasa mudahnya, kalau kita hutang pada pihak lain, memberikan keyakinan pada pihak yang memberi pinjaman tadi mengenai masa depan perusahaan. Artinya apa? Masa depan dalam hal ini, utang tersebut akan terlunasi pada tanggal jatuh tempo. Menunjukkan bagaimana kinerjanya yang terus naik, keuntungan yang terus naik, dan sebagainya. Yang berikutnya, syarat berikutnya harus memiliki sertifikat obligasi tercetak. Ya, jadi dengan menerbitkan sertifikat obligasi, tanda perusahaan tersebut hutang kepada yang membeli sertifikat obligasi tersebut. Oke. Ada banyak faktor, harga jual itu ditetapkan oleh banyak faktor. Yang pertama, mekanisme permintaan penawaran obligasi tersebut. Ada resiko relatif, tergantung kondisi pasar dan keadaan ekonomi. Nah, nilai obligasi di sini. Obligasi itu utang yang tertera dalam sertifikat itu, misal tadi $5.000 akan kita lunasi dalam jangka waktu yang akan datang. Jangka waktu yang akan datang itu misal 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan utang tersebut akan kita lunasi sebesar nilai nominal yang tertera di sertifikat obligasi. Artinya apa? Nilai $5.000 itu 5 tahun yang akan datang. Nilai sekarang belum tentu sebesar $5.000. Kita ibaratkan kita punya harga beli bakso waktu tahun 2020 dengan 2005 harganya sudah berbeda. Ibaratnya seperti itu. Ini juga sama. Kita mempunyai obligasi 5 tahun yang akan datang itu cair sebesar 5 juta, misal 5 tahun yang akan datang. Nilai sekarang tidak sebesar 5 juta, padahal kita jualnya adalah sekarang.
Oleh karena itu, nilai utang obligasi kita hitung dari nilai present value. Ya, nilai present value nanti ada rumusnya di slide berikutnya. Jadi, kita harus cari nilai present value dari bunga yang kita bayar secara periodik dan present value dari nilai nominal obligasi tersebut. Oke, sekarang kita lihat ada dua jenis suku bunga. Ini yang nanti harus kita cermati saat menghitung present value. Ada dua suku bunga. Yang pertama, suku bunga yang tertera dalam obligasi atau biasa disebut dengan suku nominal atau kupon atau tercatat atau suku bunga obligasi. Sama, yaitu suku bunga yang tertulis dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Jadi, emiten, perusahaan yang menerbitkan obligasi, menetapkan suku nominalnya. Dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi. Yang kedua, suku bunga pasar. Suku bunga pasar ini adalah suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko. Artinya, suku bunga yang kita terapkan di obligasi belum tentu sama suku bunga pasar saat obligasi tersebut kita jual. Suku bunga pasar yang menentukan ada permintaan dan penawaran pasar pada saat obligasi itu kita jual. Bisa sama, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah suku bunga pasarnya terhadap suku bunga obligasi. Nah, berarti untuk menilai utang obligasi di sini harus kita cari jumlah bunga yang dibayar kepada pemegang obligasi setiap periodenya. Itu kita cari dari suku bunga nominal kali nilai nominal obligasi. Suku bunga nominal atau suku bunga obligasi dikalikan nilai nominal obligasi. Kalau jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten adalah suku bunga pasar kali nilai yang tercatat atau nilai buku obligasi. Oke, sekarang hal-hal yang tertera yang harus kita ketahui dalam obligasi adalah yang pertama ada nilai pari atau nilai nominal atau face value. Ini terjadi jika jumlah uang dalam obligasi yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Seperti tadi yang saya contohkan dalam sertifikat tertulis $5.000. Berarti itu adalah nilai nominal. Jumlah uang yang tertera dalam obligasi yang akan dibayar pada saat jatuh temponya. Disebut dengan face value. Kemudian ada istilah lagi diskonto ataupun diskon. Ini terjadi jika nilai jual obligasi lebih rendah dari nilai nominal. Nilai jual obligasi ini bisa terjadi perbedaan karena suku bunga pasar berbeda dengan suku bunga obligasi. Terjadi juga premi atau bonus premium. Premium dalam hal ini bukan bensin ya. Tolong dicatat ya. Ini terjadi jika nilai jual obligasi lebih besar dari nilai nominal. Ini juga terjadi jika suku bunga pasar berbeda dengan suku bunga obligasi. Nah, sekarang kita lihat. Saya asumsikan kupon obligasi atau nilai bunga obligasi sebesar 8%. Jika suku bunga pasar 6%, nanti akan terjual harga jualnya lebih tinggi daripada nilai nominal yang dalam hal ini akan terjadi premium ataupun premi. Kemudian kalau suku bunga pasarnya sama dengan suku bunga obligasi 8%, ya suku bunga pasar 8%, suku bunga obligasi 8%, maka ini sebesar harga jual sama dengan nilai nominal. Yang ketiga, jika suku bunganya lebih tinggi dari obligasi, nilai lebih tinggi dari suku bunga obligasi, maka dalam hal ini nanti akan timbul harga jualnya lebih rendah dari nilai nominal yang akan terjadi diskon atau diskonto atau bon diskon. Nah, kita buktikan. Kita contohkan di sini. Kalau terjual dengan diskon, berarti investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat risiko sepadan. Atau suku bunga pasarnya lebih besar daripada kupon obligasi
obligasi atau suku bunga obligasi. Investor tidak mau membeli pada harga nominal karena mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Artinya apa? Suku bunga pasar, minat masyarakat itu ternyata lebih rendah, ya, rendah terhadap obligasi tersebut, sehingga menyebabkan suku bunganya lebih tinggi yang akan mengakibatkan harga jual obligasi tersebut menjadi lebih rendah. Karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif atau suku bunga pasar. Nah, berarti kalau kita menilai harga obligasi pada saat terjual, kita harus cari harga jual obligasi. Tadi yang saya katakan, harga jual obligasi dicari dari present value, nilai sekarang. Nilai sekarang dari apa? Ada dua, nilai sekarang dari nilai nominalnya dan nilai sekarang dari pembayaran bunga obligasi. Ada rumus di sini, present value nilai nominal itu dicari dari nilai nominalnya berapa yang tertera dalam obligasi dikali 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Kenapa 1 plus I pangkat N? Asumsinya, nilai yang tertera di obligasi misal tadi sebesar 5 juta akan dibayar 5 tahun yang akan datang. Berarti 5 tahun yang akan datang itu akan kita bayar sebesar 5 juta. Nah, padahal obligasi itu kita jual sekarang. Berapa nilai sekarang? Kalau 5 juta itu 5 tahun yang akan datang. Maka kita pakai rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Yang kedua, atau ini bisa dilihat, ya, bisa pakai rumus ini, atau di sini ada fasilitas, nanti bisa download sendiri, tabel present value. Nah, bisa dicari dari rumus, ya, rumus ini, atau bisa dilihat dari tabel present value. Nanti kita buktikan dua-duanya. Yang kedua, cari present value pembayaran bunga obligasi. Didapat dari pembayaran bunga kali 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I. Kenapa rumusnya berbeda? Karena di sini pembayaran bunga itu biasanya dilakukan secara periodik. Bisa 1 tahun sekali, bisa 1 tahun 2 kali. Minimal 1 tahun 1 kali. Berarti misal tahun ini pada tahun 2020 kita menerbitkan obligasi, kita menjual obligasi dengan jangka waktu 5 tahun. Berarti nanti tahun 2020 kita harus memberikan bunga. Sesuai dengan pembayaran bunganya nilai nominal kali suku bunga obligasi. Tertera di suku bunga obligasi, saya contohkan misal tadi 8%, nilai nominal misal 100 juta, berarti 100 juta kali 8%. Setiap tahun kita membayar ke pemegang sertifikat tersebut sebesar 8 juta. Tahun pertama 8 juta, tahun kedua 8 juta, tahun ketiga 8 juta, tahun keempat 8 juta, dan tahun kelima 8 juta. Logikanya, tahun pertama 8 juta, akhir Desember kita bayar 8 juta. Nilai sekarang kalau kita tarik ke belakang, nilai sekarang berapa? 8 juta. Berbeda nilai sekarang 2 tahun yang akan datang, 8 juta, sama besarnya 8 juta. Kalau kita tarik ke sini ke present value, pasti nilainya berbeda dengan 1 tahun yang akan datang. Makanya di sini nanti kita pakai rumusnya yang berbeda dengan yang present value nilai nominal. Atau bisa juga rumus ini saudara dapatkan dari tabel present value annuity. Beda, ini kalau pakai nilai nominal itu present value saja. Kalau pembayaran bunga pakai present value annuity. Annuity artinya setiap tahun, ya. Present value-nya dilihat per tahun. Tinggal nanti tahun berapa. Kalau 5 tahun berarti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Present value-nya berbeda-beda. Oke, sekarang kita jumlahkan. Kalau sudah berapa harga jualnya? Present value nilai nominal ditambah present value pembayaran bunga. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami. Kita pakai contoh.
Pada bulan April ini 2020, PT XYZ menerbitkan surat berharga berupa obligasi seri B. Nah, kalau saudara baca di CALK, perseroan-perseroan terbatas, itu biasanya ada berbagai seri, karena ada tingkat nominal yang berbeda, suku bunga yang berbeda. Dengan nilai nominal 100 juta. Nah, ini saya contohkan nilai nominal yang tertera di obligasi 100 juta dan suku bunga obligasi 9% dan jangka waktunya 5 tahun. Sekarang tanyakan berapa nilai jual sekarang ya, nilai jual obligasi tersebut jika saat penjualannya suku bunga pasarnya 9%. Kita lihat suku bunga obligasi sama dengan suku bunga pasar. Tadi di awal, kalau suku bunga obligasi sama dengan suku bunga pasar, berarti nanti harga jualnya sebesar nilai nominal. Kita buktikan di sini. Kita cari nilai jual obligasi PT XYZ, dicari dari present value nilai nominal ditambah present value pembayaran bunga. Present value nilai nominalnya 100 juta, kita pakai 1 dibagi 1 plus I pangkat N, ketemu, kita coba cari pangkat 1,09 pangkat 5 berapa, kita cari ternyata ketemu 0,64993. Kita kalikan nilai nominalnya, maka present value nilai nominal Rp64.993.000. Artinya apa? Kalau kita baca di sini, 5 tahun yang akan datang kita akan membayar 100 juta. Nilai 100 juta yang 5 tahun yang akan datang itu nilai sekarangnya itu hanya 64.993.000 dengan asumsi suku bunga pasar 9%. Bisa dilihat dari rumus ini atau bisa dilihat dari tabel anuitas. Tabel present value, tabel present value. Silakan download sendiri bisa, atau ini saya tunjukkan tabel present value ya. Kita cari sebelah kiri, ini adalah tahunnya, berapa tahun. Tadi contohnya adalah 5 tahun. Yang secara horizontal atas ini adalah suku bunga pasar. Suku bunga pasarnya tadi 9%. Kita geret secara vertikal dan horizontal, ketemu titik tengah yaitu 0,64993. Coba kita lihat, ternyata hasilnya sama dengan perhitungan rumus tersebut. Jadi boleh pakai rumus, boleh pakai tabel. Berarti kita cari 100 juta kali 0,64993 ketemu 64.993.000. Artinya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, 5 tahun yang akan datang kita akan membayar 100 juta. Dengan tingkat suku bunga 9%, maka nilainya sekarang 2020 itu hanya sebesar Rp64.993.000. Ini present value nilai nominal. Yang berikutnya kita cari present value pembayaran bunga. Pembayaran bunga tadi dibayar setiap minimal 1 tahun sekali. Dicari dari pembayaran bunga kali 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I. Pembayaran bunga dicari dari nilai nominalnya 100 juta kali suku bunga obligasi. Suku bunga obligasi tadi sebesar 9%, jadi ketemu 9 juta. Kita coba hitungan dari rumus 1 min 1 plus 9%, suku bunga pasarnya 9%, pangkat min N, N-nya 5 dibagi 9%. Kalau pangkat min di sini bisa 1 dibagi 1,09 pangkat N pangkat 5, ketemu 3,88965. Jadi 9 juta kali 3,88965 ketemu 35.650.000 rupiah. Atau bisa kita cari dari tabel anuitas, present value anuitas. Coba lihat judulnya yang ada annuity-nya karena berbeda ya.
Sama caranya, sebelah kiri adalah tahunnya, 5 tahun, suku bunga pasarnya 9%, kita geret secara horizontal dan vertikal ketemu titik tengah, itulah nilainya 3,88965. Ternyata sama hasilnya. Berarti bisa diasumsikan di sini 5 tahun yang akan datang, ya, kita membayar 100 juta dengan pembayaran bunga tahun pertama 9 juta, tahun kedua 9 juta, tahun ketiga 9 juta, tahun keempat 9 juta, tahun kelima 9 juta. Yang mana nilai sekarangnya pasti berbeda. Jadi 9 juta 5 tahun yang akan datang ininya nilai sekarang berapa, ditambah 4 tahun yang akan datang 9 juta, nilai sekarang berapa, ditambah nilai tahun 3 tahun yang akan datang 9 juta, nilai sekarang berapa, ditambah 2 tahun yang akan datang 9 juta, nilai sekarang berapa, dan 1 tahun yang akan datang 9 juta, nilainya sekarang berapa. Kita coba kita hitung tadi, ketemu 35.600.850 rupiah. Kemudian berapa harga jualnya, kita jumlahkan. Harga jualnya dicari dari present value, nilai nominal atau nilai pokok, ketemu 64.993.000. Present value pembayaran bunga ketemu 35.006.850. Kita jumlahkan ketemu 99.999.850. Angkanya jelek karena di sini ketemu present value-nya adalah bentuk desimal. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 100 juta. Berarti suku bunga obligasi sama dengan suku bunga pasar, maka harga jualnya sebesar nilai nominalnya. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami. Saya contohkan lagi. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT ABC menerbitkan obligasi dengan nilai nominal $100.000 dalam jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 9%. Dibayar setiap tahun pada tanggal 1 Januari di periode berikutnya. Suku bunga pasar untuk obligasi 9%. Ternyata ini hampir sama contohnya dengan tadi, cuma ini pakai dolar. Berarti 5 tahun yang akan datang kita akan membayar $100.000. Berapa nilainya sekarang? Yang kedua, kita cari setiap tahun awal 1 Januari tahun berikutnya kita membayar bunga. Bunga didapat dari suku bunga obligasi 9% kali $100.000, ketemu $9.000. 1 Januari 2021 kita membayar $9.000. 1 Januari 2021 membayar $9.000. Begitu seterusnya sampai 5 tahun. Yang ditanyakan berapa nilai sekarangnya dari 5 tahun itu. Oke. Sekarang kita pakai rumus bisa seperti ini. Cari present value nilai nominal ditambah present value pembayaran bunga. Atau bisa dicari dari tabel yang tadi persis saya contohkan, sudah ada present value dengan N5 I suku bunga pasar 9% ketemu 0,64993, sehingga kita kalikan nilai nominal $100.000 ketemu $64.993. Kemudian cari present value pembayaran bunga, yang mana kita lihat tabel present value anuitas, I-nya 9%, N-nya 5, ketemu 3,88965 kali pembayaran bunganya 9% nilai suku bunga obligasi kali 100.000, ketemu $9.000. Maka ketemu present value pembayaran bunga $35.007. Sehingga berapa present value-nya? Sebesar $100.000. Berarti suku bunga pasar sama dengan suku bunga obligasi, harga jualnya adalah sebesar nilai nominalnya. Oke, sampai di sini bagaimana jurnalnya? Jurnal pada tanggal 1 Januari saat penerbitan, saat penjualan obligasi tersebut, jurnalnya adalah kas sebesar harga jualnya, kreditnya utang obligasi sebesar nilai nominal. Kebetulan ini sama karena suku bunga obligasi sama dengan suku bunga pasar. Kemudian akhir tahun 31 Desember 2020 kita mencatat adanya bunga
Kita belum membayar bunga karena kesepakatan bunga dibayar 1 Januari di tahun berikutnya. Tapi kita harus mengakui adanya pencatatan bunga, pengakuan bunga di tahun 2020. Sehingga jurnalnya bagaimana? Biaya bunga obligasi kreditnya utang bunga obligasi sebesar 9 juta. Dari mana 9 juta? Yaitu suku bunga obligasi 9% kali 100 juta. Kemudian saat pembayaran tanggal 1 Januari 2021, debitnya utang obligasi, kreditnya kas. Dengan asumsi jurnal ini, jika di akhir tahun 2020 tidak melakukan jurnal balik. Oke, kita lanjutkan, saya contohkan lagi. Sama suku bunga pasarnya sama dengan suku bunga obligasi, tapi saya pakai kasus yang berbeda. Misal di sini tanggal 1 Januari 2019 PT Aman telah menerbitkan obligasi senilai 250 juta. Jatuh tempo 5 tahun dengan bunga 10% yang akan dibayar secara tahunan pada akhir tahun. Bunganya dibayar akhir tahun. Ketika diterbitkan, suku bunga pasar obligasi tersebut sebesar 10%. Yang ditanyakan berapa harga jual obligasi tersebut atau berapa harga obligasi saat kita terbitkan. Oke, harga jual obligasi tadi dicari dari present value nilai nominalnya. Nilai nominal 5 tahun yang akan datang kita akan membayar 250 juta. Berapa nilai sekarangnya? Kita cari dari tabel. I-nya 10%, N-nya 5. Coba kita lihat. I-nya 10%, N-nya 5. Ketemu 0,62092. Berarti 250 juta kali 0,62092, maka ketemu 155.230.000 rupiah. Artinya apa? 5 tahun yang akan datang nilai 250, nilai sekarangnya adalah 155.230. Oke, itu dari present value nilai nominal. Sekarang kita cari present value pembayaran bunga. Pembayaran bunganya berapa? Pembayaran bunganya di sini adalah 25 juta. Nah, di sini tidak 9 juta, tapi 25 juta. Dengan asumsi 10% kali 250 juta, ketemu 25 juta. Tahun pertama 25 juta, akhir tahun kedua 25 juta, akhir tahun ketiga 25 juta, sampai akhir tahun kelima. Berapa nilai sekarangnya? Setelah kita cari present value anuitas, I-nya 10%, N-nya 5, ketemu titik tengahnya 3,79079 kali 25 juta, maka ketemu 94.769.750. Berarti dalam hal ini kita coba gabungkan present value nilai nominal ditambah present value pembayaran bunga. Present value nilai nominal tadi kita sudah cari bersama-sama, yaitu 155.230, dan present value pembayaran bunga 94.769.750. Kita jumlahkan 249.999.750 rupiah. Kita bulatkan 250 juta. Berarti bagaimana jurnalnya? Tanggal 1 Januari 2019 debitnya kas, kreditnya utang obligasi 250 juta. Saat pembayaran bunga karena membayar bunga di akhir periode, biaya bunga obligasi kreditnya kas, yaitu 25 juta. Sampai sini semoga dapat dipahami. Kita contohkan lagi. Nah, sekarang suku bunga obligasi dengan suku bunga pasar berbeda. Saya contohkan pada tanggal 1 Januari 2019, PT ABC menerbitkan obligasi dengan nilai nominal $100.000 dalam jangka waktu 5 tahun dengan bunga 9%, dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Suku bunga pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Oke, berarti
Berapa present value kalau 5 tahun yang akan datang kita membayar $100.000 dengan suku bunga pasar 11%, dan berapa present value pembayaran bunga yang mana setiap tahun kita membayar $9.000 dengan suku bunga 11% dan jangka waktu 5 tahun, berapa nilai sekarang dari pembayaran bunga tersebut. Kita coba cari ya. Kita cari yang pertama present value-nya, kita lihat dari tabel dulu. Oke, kita lihat dari tabel sebentar. Kita cari I-nya 11%, N-nya 5, ketemu 0,59345. Kita masukkan $100.000 kali 0,59345, ketemu $59.345. Yang kedua, cari pembayaran suku bunganya pembayaran bunganya 9.000 kali, sekarang kita cari tabel present value anuitas di mana I-nya 11%, I-nya 5. Kita tarik tengah, ketemu 3,69590. Kita cari di sini. Nah, kita catat $9.000 kali 3,69590 ketemu $33.263,1, sehingga harga jualnya sebesar $92.608,1. Berarti harga jual lebih rendah dari nilai nominal. Berarti kalau lebih rendah dari nilai nominal akan muncul yang namanya diskonto. Oke, ini saya contohkan pakai rupiah. Hampir sama. 1 Januari 2019, PT Aman telah menerbitkan obligasi sebesar 100 juta. Jatuh tempo 5 tahun dengan suku bunga obligasi 9%. Yang akan dibayar secara tahunan pada akhir tahun. Ketika diterbitkan suku bunga pasar sebesar 11%, berapa harga jual atau harga saat penerbitan obligasi tersebut? Kita cari yang pertama present value dengan suku bunga pasar 11%, nilai nominal 100 juta dalam waktu 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang kita akan membayar 100 juta, nilai sekarang dengan suku bunga pasar 11% akan ketemu 59.530.000. Dari mana angka ini? Kita dapat 100 juta kali 0,59345. Nah, jadi ketemu 59.530.000. Yang kedua, cari present value pembayaran bunga, yang mana pembayaran bunganya suku bunganya 9% kali 100 juta, maka ketemu 9 juta dengan suku bunga pasar 11%. Tahun pertama kita bayar 9 juta, tahun kedua 9 juta. 9 jutanya tetap, cuma nilainya sekarang itu berbeda. Jadi melihat tabel present value anuitas, ketemu nilai sekarang dari pembayaran bunga yang setiap tahun kita bayar 9 juta adalah 33.263.100. Ini didapat dari 9 juta kali ini 11%, N-nya 5, ketemu 3,69590. Oke, kemudian kita jumlahkan present value dari nilai nominal atau nilai pokok ditambah present value pembayaran bunga, ketemu 92.613.100. Harga jual lebih rendah dari nilai nominal. Berapa lebih rendahnya? 7.389.900. Ini yang disebut dengan diskonto. Jurnalnya bagaimana? Karena terjadi diskonto, debitnya kas sebesar harga jualnya yaitu 92.613.100, kreditnya adalah utang obligasi sebesar nilai nominal, selisihnya adalah diskonto utang obligasi, yang mana 100 juta dikurangi 92.613.100 rupiah, ketemu 7.389.900 rupiah.
Bagaimana pembayaran bunganya? Karena di sini ada diskonto, nanti diskonto harus diamortisasi, maka pembayaran bunga kita pending dulu setelah membahas amortisasi. Saya contohkan lagi, di mana suku bunga pasarnya lebih rendah dari suku bunga obligasi. PT Aman telah menerbitkan obligasi senilai 100 juta, jatuh tempo 5 tahun, suku bunga 9% yang akan dibayar secara tahunan pada akhir tahun. Ketika diterbitkan, suku bunga pasar sebesar 6%. Berapa harga jual obligasi tersebut? Pertama kita cari present value dari nilai nominal 100 juta untuk 5 tahun yang akan datang dengan suku bunga pasar 6%. Ternyata ketemunya 74.726.000. Didapat dari mana? Kita cari tabel present value 6%, N-nya 5, ketemu 0,74726. Berarti 0,74726 kali 100 juta, ketemu 74.726.000 rupiah. Oke, sekarang kita cari present value pembayaran bunga. Pembayaran bunganya 9 juta, jadi 9% kali 100 juta, 9% suku bunga obligasi. Suku bunga pasarnya 6%, 5 tahun yang akan datang jika pembayaran bunganya dilakukan setiap tahun. Berapa present value dari pembayaran bunga tersebut? Kita cari dari tabel present value anuitas, I-nya 6%, N-nya 5, ketemu 4,21236. Dikali 9 juta, maka ketemu 37.911.240 rupiah. Oke, sehingga kita gabungkan berapa harga jual untuk obligasi tersebut, present value nilai pokok atau nilai nominal tadi ketemu 74.726 ditambah present value pembayaran bunga 37.911.240. Kita jumlahkan, ternyata harga jualnya lebih tinggi, yaitu 112.637.240. Dibandingkan dengan nilai nominal, maka terjadi premium sebesar 12.637.240 rupiah. Oke, sampai sini jurnalnya bagaimana? Debitnya kas sebesar harga jual, harga jualnya di sini 112 juta. Nah, ini saya copy paste aja. 112.240. Oke, kita masukkan ke sini. Saya masukkan ke sini. Kemudian utang obligasi sebesar 9 juta, sebesar nilai nominal 100 juta. Selisihnya adalah premium, yaitu 12.637.240. Karena ada premium untuk pembayaran bunga, kita pending dulu untuk nanti membahas setelah amortisasi. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa obligasi diterbitkan dengan diskon itu terjadi jika jumlah yang dibayar sangat jatuh tempo atau nilai nominal lebih besar daripada harga penerbitan obligasi atau harga jual obligasi. Bisa saya balik, berarti harga jual obligasi lebih kecil dari nilai nominal, maka obligasi diterbitkan dengan diskon. Obligasi diterbitkan dengan premium, yaitu perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal, atau harga jual lebih tinggi dari nilai nominal pada saat jatuh tempo. Kemudian karena terjadi premi atau diskon, maka di sini ada penyesuaian bunga obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, kita bahas pada kesempatan kali ini sekaligus, yaitu amortisasi premi dan diskonto. Prosedur amortisasi di sini apabila penjualan obligasi menimbulkan premi, maka premi ini merupakan pengurangan terhadap
obligasi yang dibayar. Bunga obligasi tadi dibayar setiap tahun itu sama dari nilai nominal kali suku bunga obligasi. Ya, kalau nanti terjadi premi, maka premi ini mengurangi biaya bunga yang dibayarkan. Kemudian, apabila penjualan obligasi menimbulkan diskonto, maka diskontonya akan menambah biaya bunga obligasi yang dibayarkan selama umur obligasi dan dikreditkan ke rekening diskonto obligasi. Oke, amortisasinya menggunakan metode bunga efektif. Bunga efektif di sini biaya bunga tiap periode tidak sama besarnya, tergantung dari nilai buku pada saat periode tersebut kita hitung. Nilai bunga per periode dicari dari tarif bunga efektif. Tarif bunga efektif itu suku bunga pasar kali nilai buku obligasi. Nilai buku obligasi didapat dari nilai nominal ditambah premi. Kalau terjadi premi, kalau terjadi diskonto berarti nilai nominal dikurangi diskonto obligasi yang belum diamortisasi. Oke, sehingga metode bunga efektif di sini beban bunga obligasi nilai tercatat obligasi pada awal periode kali suku bunga efektif atau suku bunga pasar dikurangi pembayaran bunga obligasi jumlah nominal obligasi kali suku bunga obligasi yang sudah ditetapkan. Itulah jumlah amortisasi. Untuk menghitung, kita coba buat ya. Untuk menyederhanakan, kita buat tabel. Kita buat tabel amortisasi. Kalau terjadi diskonto, kita ada tanggalnya, kapan pembayaran bunganya, kapan diterbitkan. Di sini kita tulis di kolom tanggal. Kemudian bunga dibayar setiap tahun sama, didapat dari nilai nominal kali suku bunga obligasi. Beban bunga dengan bunga dibayar berbeda karena ada nilai diskontonya. Beban bunga nanti dicari dari nilai yang tercatat obligasi, nilai buku sebelum kita mencari beban bunga kali suku bunga obligasi. Berarti amortisasinya adalah C dikurangi B. Kolom C dikurangi kolom B. Beban bunga dikurangi bunga dibayar. Oke, sampai sini kita coba pakai soal yang sudah kita buat bersama-sama tadi. Nah, ini tabel amortisasi premium, nanti saya terangkan. Kita coba yang kita contohkan tadi, terjadi diskonto jika suku bunga pasar lebih tinggi dari suku bunga obligasi. Tadi ketemu seperti ini. Ya, harga jualnya lebih rendah dari nilai nominal. Nah, kita aplikasikan, kita coba buka Excel-nya. Saya contohkan di sini nilai nominal 100 juta, suku bunga obligasi tadi 9%, suku bunga pasar 11%. Ketemu harga jualnya 92.613.100. Dari mananya? Lihat slide tadi yang saya tunjukkan. Nilai nominalnya 100 juta sehingga ada diskonto 7.386.900. Oke, tadi di soal tertera bahwa bunga dibayar setiap akhir periode. Sekarang kita lihat pertama dari saat penerbitan, karena obligasi diterbitkan tanggal 1 Januari 2019. Ini kita tulis ya, bunga dibayar belum karena baru terbit, amortisasi juga belum, nilai tercatat obligasi ini sebesar harga jual. Harga jual sudah kita hitung bersama di slide sebelumnya, yaitu 92.613.100 rupiah. Oke, sekarang kita cari berapa bunga yang dibayar tanggal 31 Desember 2019. Dibayar setiap akhir tahun. Awal tahun nanti beda lagi, kalau ini akhir tahun. Sehingga kita cari pembayaran bunga itu sama, yaitu nilai nominalnya adalah 100 juta dikali suku bunga obligasi 9%. Ketemu 9 juta. Setiap tahun nanti sama, 9 juta semua. Nah, sekarang beban bunga berbeda. Karena apa? Terjadi diskonto. Beban bunga dicari dari yaitu nilai yang tercatat sebelum tabel ini,
Makanya E-1 itu berarti atasnya ini kita kalikan suku bunga pasar. Suku bunga pasarnya adalah 11%. Kita enter, ketemu 10.187.451 rupiah. Berarti berapa amortisasinya? Amortisasi dicari dari beban bunga kolom C dikurangi kolom B. Ketemu 1.187.441. Berarti berapa nilai yang tercatat obligasi di akhir tahun 2019? Karena ini terjadi diskonto, maka mencarinya nilai tercatat atau nilai buku obligasi adalah nilai buku sebelumnya, yaitu 92.613.100 atau E-1 ditambah kolom D. Ketemu 93.800.541. Jadi kalau tanya berapa nilai buku obligasi akhir tahun 2019, ketemunya adalah 93.800.541. Untuk tahun berikutnya sama, tanggal 31 Desember 2020 kita bayar bunga yang dibayar 9 juta, tapi beban bunga yang kita akui berbeda, tidak 9 juta karena ada diskonto. Caranya bagaimana? Yaitu kita cari sama dengan E-1 atasnya dikali suku bunga pasar 11%. Ini. Nah, berarti berapa amortisasinya? Sama dengan tadi, itu kolom C dikurangi kolom D. Berapa nilai bukunya? Nilai bukunya sama, yaitu dicari dari nilai buku kolom sebelumnya ditambah amortisasi diskonto. Tahun berikutnya, tahun 2021 sama, mencari beban bunga adalah E-1 kolom sebelumnya dikali suku bunga pasar 11%. Berapa amortisasinya? Sama, yaitu 9 juta dikurangi 10.463.046 rupiah dikurangi 9 juta. Berapa nilai buku di akhir tahun 2021? 95.118.601 dikurangi 1.463.046 rupiah. Bagaimana tahun 2022? Sama, yaitu mencari beban bunga, kita cari nilai buku sebelumnya dikali suku bunga pasar 11%. Ya, berapa amortisasinya? Didapat dari beban bunga dikurangi bunga yang dibayar. Berapa nilai buku tahun 2022? Yaitu nilai buku sebelumnya ditambah amortisasi. Begitu juga tahun yang terakhir sama, yaitu nilai buku sebelumnya, kolom sebelumnya kali suku bunga pasar, ya, kemudian amortisasi diskonto didapat dari beban bunga dikurangi bunga yang dibayar. Berapa nilai bukunya? Yaitu nilai buku sebelumnya ditambah amortisasi. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, di akhir tahun kelima, nilai buku atau nilai yang tercatat dalam obligasi sebesar nilai nominal. Nah, mungkin ada pertanyaan, itu Bu, kelebihan 8.247. Ini diakibatkan karena memang angka yang didapat dari present value itu ada desimalnya yang belakangnya banyak sekali. Otomatis kalau kita sederhanakan pasti akan mengandung angka yang tidak bulat. Tapi ini kita bulatkan karena 8.000 dibanding 100 juta. Ya, nggak signifikan, tidak material, jadi bisa dibulatkan 100 juta. Oke, sampai sini ada komentar atau pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di WA group atau kalau nanti sudah membentuk Telegram, kita bahas di Telegram. Oke, nah ini makanya kita buat tabel seperti ini, tadi yang kita buat bareng-bareng. Bagaimana jurnalnya? Nah,
sekarang bagaimana jurnalnya? Jurnal tanggal penerbitan itu debitnya kas sebesar harga jual, kemudian kreditnya utang obligasi sebesar nilai nominal, selisihnya karena selisih kurang ya, kas harga jualnya lebih kecil, maka terjadi diskonto obligasi. Nah, diskonto obligasi ini akan kita susutkan. Nah, bahasanya kalau aset tetap menyusutkan, kalau ini aset tidak berwujud namanya amortisasi. Oke. Sekarang tanggal 31 Desember 2019 saat membayar bunga, jurnalnya bagaimana? Yaitu beban bunga obligasi. Ya, beban bunga obligasi yang tadi sudah kita cari bersama yaitu 10.187.441. Kemudian kas yang kita bayar bunga setiap tahun sama 9 juta, maka selisihnya itulah amortisasi diskonto. Karena amortisasi diskontonya nanti kita kurangkan, maka kita taruh kredit. Begitu juga di pembayaran tahun berikutnya. Beban bunga obligasi kita lihat di akhir tahun 2020 10.318.060 rupiah. Berapa kas yang kita bayarkan bunganya, kas keluar 9 juta, maka diskontonya adalah selisih antara beban bunga dengan bunga yang dibayar secara tunai tadi 1.318.060. Begitu seterusnya sampai masa jatuh tempo. Ketemu 10.463, ini juga sama nih tahun 2021, lihat aja di tabel. Ketemu di sini, kemudian kas karena pembayaran bunganya akhir periode, langsung aja kreditnya kas sebesar 9 juta. Selisihnya adalah diskonto obligasi. Begitu juga tahun 2022, lihat beban bunga obligasi sudah kita hitung bersama yaitu 10.623.981. Ya, kemudian kreditnya kas dan diskonto. Begitu juga di tahun yang terakhir. Oke, tahun terakhir berarti selain membayar bunga, kita juga harus membayar obligasi. Jadi akhir tahun kelima, tanggal 31 Desember 2023, selain kita membayar bunga, kita juga membayar utang obligasi sebesar nilai nominalnya, yaitu 100 juta. Nah, ini mungkin amortisasi diskonto sudah saya rekap di sini. Ya, sudah saya rekap di sini berasal dari mana? Tadi kita hitung bareng-bareng di Excel. Oke, sampai sini semoga dapat memahami. Yang berikutnya, kalau terjadi premi, ini kalau terjadi diskon. Kalau terjadi premi, untuk tabelnya hampir sama caranya, cuma perbedaannya amortisasi premiumnya yang berbeda. Kalau tadi C dikurangi B, sekarang B dikurangi C. Ya, nilai yang tercatat sama, contohnya sama. Oke, kita contohkan sama soal yang tadi kita buat bareng-bareng, di mana suku bunga obligasi 9%, suku bunga pasar 11%, nilai nominal 100 juta, jatuh tempo 5 tahun. Berapa harga jualnya? Sudah kita hitung bareng-bareng, ternyata harga jualnya, ini yang diskonto ya, yang premi premi ya, kita premi, yang premi ini ya, yang premi 12 juta, ada premi 12.637.240. Oke, di sini ada tabelnya, kita cari bareng-bareng di Excel. Oke, nah di sini ada tabel amortisasi, harga jualnya 112.637.240, nilai nominal 100 juta. Jadi preminya 12.637.240. Oke, kita coba buat tabel amortisasinya, yaitu tanggal 1 Januari 2019 besar harga jualnya sebesar 112.637.240. Bunga yang dibayar sama, yaitu sebesar nilai nominal 100 juta, kita kalikan dari suku bunga obligasi 9%, yaitu 9 juta. Setiap tahunnya sama, bunga yang dibayar sama.
Oke, kemudian cari beban bunga. Beban bunga dicari dari, karena menggunakan metode bunga efektif, yaitu nilai buku obligasi sebelumnya. Nilai buku obligasi sebelumnya, jadi kolom di baris sebelumnya dikalikan dengan suku bunga obligasi, suku bunga pasar. Suku bunga pasar dalam hal ini adalah 6%. Nah, berapa amortisasinya? Karena beban bunga lebih rendah, berarti untuk mencari amortisasinya adalah bunga yang dibayar B dikurangi C. Berapa nilai yang tercatat di obligasi di akhir tahun 2019? Karena di sini terjadi premium ya, maka amortisasinya itu akan mengurangi dari nilai buku di tahun sebelumnya. Berbeda dengan diskonto tadi menambah. Kalau ini di baris sebelumnya, ini nilai yang tercatat atau nilai buku sebelumnya kita kurangi dengan amortisasi. Begitu juga tahun 2020 kita cari nilai buku sebelumnya dikali suku bunga pasar 6%. 6%. Amortisasinya dicari dari B dikurangi C. Nilai yang tercatat yaitu nilai sebelumnya dikurangi amortisasinya. Tahun 2021 sama, yaitu nilai buku sebelumnya dikali suku bunga pasar 6%. Berapa amortisasi premiumnya? Yaitu bunga yang dibayar dikurangi beban bunga ketemu amortisasi. Berapa nilai bukunya? Jadi nilai buku sebelumnya kita kurangkan dengan amortisasi. Begitu juga tahun 2022, yaitu nilai buku sebelumnya kali suku bunga pasar 6%. Berapa amortisasinya? Itu 9 juta atau bunga yang dibayar dikurangi beban bunga. Berapa nilai yang tercatat obligasi? Berarti nilai buku sebelumnya kita kurangi dengan amortisasi premiumnya. Kemudian berapa beban bunga akhir tahun 2023? Sama, yaitu nilai buku sebelumnya dikali suku bunga pasar 6%. Berarti berapa amortisasinya? Bunga yang dibayar dikurangi beban bunga. Berapa nilai bukunya? Kita cari, yaitu nilai buku sebelumnya kita kurangi dari amortisasinya. Nah, ketemu sebesar nilai nominal. Jadi di akhir tahun kelima, nilai obligasi harus tercatat sebesar nilai nominal. Baik itu terjadi diskonto maupun premi, di akhir tahun obligasi harus sebesar nilai nominal. Ini agak jelek juga, angkanya ada Rp199 karena terkait dengan desimal yang terjadi di present value. Oke, sampai sini semoga dapat memahami bagaimana jurnalnya. Nah, sekarang jurnalnya pada tanggal penerbitan, yaitu debitnya kas sebesar harga jualnya, ya. Kreditnya utang obligasi sebesar 100 juta yaitu sebesar nilai nominal, selisihnya adalah premi. Ini saya premium obligasi. Sebesar selisihnya antara harga jual dengan nilai nominal. Kemudian bagaimana jurnal pada saat kita membayar bunga? Saat membayar bunga, kreditnya tetap sebesar kas sebesar 9 juta. Kita bayarnya tetap sebesar 9 juta, yaitu nilai nominal kali suku bunga obligasi. Tetapi pengakuan beban bunganya tidak sebesar 9 juta karena ada premi. Yang kita akui yaitu beban bunga obligasi, sudah kita catat tadi, nilai buku sebelumnya kali suku bunga pasar ketemu Rp6.758.234. Sehingga selisihnya di sini adalah premi. Premi diamortisasi maka berkurang. 12 juta ini kita kurangkan di tahun-tahun obligasi.
Berapa pengurangannya? Sesuai yang kita hitung di tabel, yaitu 2.241.766. Jadi jurnalnya beban bunga obligasi di debit, premium obligasi debit, kreditnya kas. Begitu juga di tahun berikutnya, tahun 2020, lihat saja di sini beban bunganya berapa, 6.623.728. Kemudian amortisasi premiumnya berapa, kita kurangkan 2.376.272. Kreditnya adalah kas, yaitu bunga yang dibayar sebesar 9 juta. Begitu di tahun 2021 sama, 22 sama, 23 sama, dan 23 di akhir jatuh tempo. Selain ada penjurnalan beban bunga, kita harus mencatat adanya pelunasan utang bunga. Jadi, pelunasan utang obligasi. Obligasi itu jatuh tempo di akhir tahun 2023, yang mana jurnalnya utang obligasi, kreditnya kas. Begitu, ini setelah ini kita coba masukkan ke sini karena tadi ada kesalahan. Ini coba saya print review. Kita coba print review. Oke. Print screen kita masukkan ke sini. Maaf, kalau pakai ini tidak bisa print screen. Ternyata kalau saya pakai aplikasi untuk ini, nanti saya betulkan. Oke, jurnalnya begitu. Nah, itu mungkin penjelasan saya kali ini ya. Ini ada contoh soal obligasi, nanti kita bahas bersama-sama di WA group atau di Telegram kalau nanti kita jadi membahas di Telegram. Oke, itu mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bahas diskusi selanjutnya di WA group atau di Telegram. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.